Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Furi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi yang akan kita bahas hari ini berhubungan dengan teks laporan hasil observasi. Materi yang akan kita bahas kali ini tetap berhubungan dengan ciri kebahasaan teks LHO bagian yang kedua, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Jika pada materi sebelumnya, materi kebahasaan yang sudah kita pelajari adalah jenis kata dan frasa. Sebelumnya, perlu kalian ketahui terlebih dahulu, apa sih kalimat itu? Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Syarat sebuah kalimat adalah diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan salah satu dari 3 tanda di bawah ini. Ada tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Ingat, sebut dengan menggunakan huruf kapital, bukan huruf besar. Kalimat yang akan kita bahas hari ini adalah kalimat simpleks. Kalimat simpleks merupakan kalimat tunggal karena terdiri dari satu klausa atau klausanya tunggal. Jenis kalimat simpleks yang pertama ada bentuk transitif, bentuk yang kedua ada kalimat intransitif. Bentuk kalimat kedua yang akan kita bahas adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks disebut juga dengan kalimat majemuk karena terdiri dari 2 klausa atau lebih yang dihubungkan dengan konjungsi atau kata hubung. Jenis kalimat kompleks yang pertama ada kompleks parataktik, koordinatif, atau setara. Kita bisa menyebutnya dengan kalimat majemuk setara. Kemudian yang kedua, kalimat kompleks hipotaktik, subordinatif, atau bisa kita sebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Bagaimana membedakan klausa, bagaimana membedakan kalimat? Pada bahasan selanjutnya, kita sudah menyebutkan bagaimana tingkatan dan posisi klausa dengan kalimat. Coba bandingkan A dengan B. Masker dapat digunakan saat bepergian. Bagian atas dan bagian bawah, A dan B memiliki struktur yang sama, tetapi coba pastikan dengan jeli apa yang membedakan dua bentuk ini. Perbedaan A dengan B, M-nya tidak diawali dengan huruf kapital atau berhuruf awal kecil, dan di bagian akhir di sini tidak ada salah satu dari 3 tanda ini, baik tanda titik, tanda seru, maupun tanda tanya. Tetapi pada bentuk B, M-nya berhuruf awal kapital dan ada tanda titik, yang berarti A ini merupakan klausa dan B sudah berwujud sebagai kalimat. Demikian cara membedakan bagaimana klausa dengan kalimat, karena 2 kata ini akan kita gunakan saat membahas materi kalimat. Bagaimana sih caranya menentukan subjek dan predikat ketika kita masih bingung memulakan kalimat? Ada trik khusus menentukan subjek dan predikat. Yang pertama, menentukan subjek, caranya dengan menggunakan pertanyaan apa atau siapa, kemudian ditambah dengan predikatnya. Contohnya seperti ini. Sebuah jam ditemukan. Ini merupakan sebuah kalimat. Ketika kita ingin menganalisis atau mencari subjeknya, gunakan pertanyaan ini. Apa atau siapa, predikat. Apakah cocok seperti ini? Apa yang ditemukan? Pertanyaan ini logis, kemudian jawabannya adalah sebuah jam. Dapat dipastikan sebuah jam ini merupakan subjek. Kemudian, bagaimana caranya menentukan predikat dalam kalimat? Gunakan pertanyaan bagaimana atau mengapa subjek. Contohnya, masih dengan kalimat yang sama, sebuah jam ditemukan. Gunakan pertanyaan seperti ini. Bagaimana sebuah jam? Jam tersebut ditemukan. Berarti ditemukan ini merupakan predikat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kalimat simpleks, atau lebih sering kita kenal dengan kalimat tunggal. Kalimat simpleks yang pertama berbentuk transitif. Ingat, transitif berarti kalimat ini berobjek.
Kalimat transitif berpola subjek, predikat, dan O berarti objek. Predikat dalam kalimat transitif selalu berawalan me, ingat, awalannya me, dan dapat diubah menjadi di. Artinya, predikat dalam kalimat transitif dapat dipasifkan saat berubah menjadi kalimat pasif. Contohnya, semua orang wajib menggunakan masker. Analisis kalimatnya adalah seperti ini. Jedakan kalimat berdasarkan cara membaca untuk mendapatkan pola yang tepat. Semua orang, kita beri jeda, wajib menggunakan, kita beri jeda, dan masker. Ini adalah kalimat yang berbentuk aktif. Predikat berawalan me. Apakah me ini dapat kita pasifkan? Kita lihat. Ketika bentuk pasifnya seperti ini, me dapat kita ubah menjadi di. Objek akan berubah menjadi subjek, dan subjek ini akan berubah menjadi objek dalam bentuk pasif atau kalimat pasif. Semua orang wajib menggunakan masker. Polanya S, P, O. Wajib menggunakan ini dapat kita ubah atau dapat kita pasifkan dengan bentuk seperti ini. Masker wajib digunakan oleh semua orang. Ketika predikat yang berawalan me ini dapat kita ubah menjadi di dalam kalimat pasif, berarti masker ini merupakan objek. Kata kuncinya seperti itu. Ketika semua predikat yang berimbuhan me dapat diubah menjadi di, berarti bagian setelah predikat adalah objek dalam bentuk aktifnya. Ingat, keterangan oleh digunakan di depan objek pelaku. Oleh bukan merupakan konjungsi ataupun keterangan. Ini merupakan keterangan tambahan. Jadi ingat, oleh hanya digunakan di depan objek pelaku atau orang. Muncul pertanyaan, bolehkah kalimat transitif memiliki keterangan? Jawabannya adalah boleh. Dengan syarat, keterangan yang terdapat dalam kalimat transitif diawali dengan preposisi atau kata depan, bukan konjungsi. Karena kalimat transitif masih tergolong kalimat simpleks atau kalimat tunggal, yang termasuk di dalam preposisi di, ke, dari, dan pada. Contohnya, ketika kalimat tadi kita beri keterangan, semua orang wajib menggunakan masker di ruang publik. Di ruang publik ini merupakan keterangan tempat. Bagian yang kedua adalah kalimat intransitif atau kalimat berpelengkap. Polanya, subjek, predikat, ditambah dengan pe atau pelengkap. Predikat dalam kalimat intransitif berawalan me, tetapi di sini dia tidak dapat diubah menjadi di atau tidak dapat dipasifkan. Selain itu, predikat dalam kalimat intransitif juga berawalan ber, ter, dan ke-an. Kalimat intransitif atau kalimat berpelengkap tidak dapat dipasifkan. Dan ingat, pelengkap bukan merupakan keterangan. Jadi dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda. Contoh dan analisis kalimat intransitif adalah sebagai berikut. Kita simak terlebih dahulu contoh kalimatnya. Kasus itu menjadi sorotan. Ketika kalimat ini dijedakan berdasarkan cara membacanya adalah sebagai berikut. Kasus itu, kita jedakan pada sebelah sini, menjadi, kemudian kita jeda lagi, sorotan. Predikat yang berawalan me ini tidak akan bisa kita ubah menjadi dijadi. Oleh karena itu, setelah menjadi adalah pelengkap. Sehingga sorotan ini merupakan pelengkap. Mengapa menjadi tidak pernah bisa dipasifkan atau diubah menjadi di? Alasannya adalah sebagai berikut. Ketika kita mengubahnya atau mengubah bentuk kalimat tersebut seperti ini, sorotan dijadi kasus itu. Bentuk kalimat ini tidak logis. Pelengkap berpindah bagian depan, subjek berpindah ke bagian belakang, kemudian predikatnya kita ubah menjadi di. Bentuk yang kedua, sorotan dijadikan kasus itu. Sorotan bagian pelengkap diletakkan di bagian depan, predikat dijadikan, kemudian subjeknya berubah
pada posisi setelah predikat. Kita tidak pernah boleh menambahkan akhiran supaya predikat ini menjadi bentuk yang logis. Ini pun tidak dibenarkan. Atau bentuk yang ketiga, kasus itu dijadikan sorotan. Ini malah lebih tidak logis lagi karena subjeknya tetap pada posisi awal, kemudian predikatnya sudah berubah menjadi kata lain dan sorotan berada pada posisi setelah predikat. Sehingga dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa semua predikat yang berawalan me, tetapi awalan me ini tidak bisa diubah menjadi di, otomatis di belakang predikat ini adalah pelengkap. Itu adalah analisis untuk membedakan kalimat transitif dengan kalimat intransitif khusus untuk awalan me. Bagaimana contoh lain untuk kalimat intransitif atau kalimat berpelengkap? Kegiatan belajar di rumah berjalan cukup lancar. Semua yang berawalan ber otomatis di belakangnya adalah pelengkap karena ber tidak pernah bisa diubah menjadi di atau dipasifkan. Contoh lainnya, Ehsan tersengat lebah. Semua yang berada di belakang ter adalah pelengkap. Dan yang ketiga, Banu kehilangan dompet. Semua predikat yang berawalan ke dan berakhiran an di belakangnya merupakan pelengkap. Kalimat selanjutnya adalah kalimat kompleks atau kalimat majmuk. Yang pertama adalah kalimat kompleks parataktik, kompleks koordinatif atau disebut dengan kalimat majmuk yang setara. Mengapa disebut sebagai kalimat majmuk setara? Karena kalimat ini terdiri dari klausa yang setara. Masing-masing klausanya tidak bisa bertukar tempat dan memiliki konjungsi atau kata hubung yang disebut dengan konjungsi koordinatif. Konjungsi ini akan kita bahas kembali pada bagian ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi selanjutnya. Apa saja konjungsi koordinatif itu? Kita buat bentuk akronim supaya lebih mudah diingat, yaitu Dian dan Lula pada tahu kandang sapi. Ingat, konjungsi ini hanya dimiliki oleh konjungsi koordinatif atau hanya terdapat pada kalimat majmuk yang setara. Kita ulangi sekali lagi, Dian dan Lula pada tahu kandang sapi. Bentuk konjungsi tersebut, kemudian, lalu, melainkan, padahal, atau, bahkan, sedangkan, serta, dan tetapi. Konjungsi-konjungsi tersebut memiliki beberapa fungsi, antara lain, yang pertama, konjungsi tersebut menyatakan hubungan lanjutan. Konjungsi ini merupakan lalu, kemudian. Konjungsi yang menyatakan hubungan penggabungan atau penambahan, dan serta yang menyatakan hubungan pertentangan, tetapi melainkan sedangkan, yang berfungsi menyatakan pilihan, kita gunakan atau, dan yang terakhir, konjungsi yang menyatakan hubungan penegasan, bahkan, padahal. Contoh kalimat majmuk setara atau kompleks parataktik atau koordinatif adalah sebagai berikut. Kegiatan hari ini sungguh padat, tetapi aku bisa mengikutinya. Ada pertentangan di sini. Kalau diubah menjadi aku bisa mengikutinya, tetapi kegiatan hari ini sungguh padat, otomatis ini adalah bentuk yang salah. Hal ini untuk membuktikan bahwa kalimat majmuk setara itu terdiri dari klausa yang setara dan posisinya tidak dapat bertukar tempat. Artinya, bagian yang berada di belakang konjungsi tidak bisa diletakkan di bagian depan dan otomatis konjungsi ini harus tetap mengikuti klausa yang berada di belakangnya. Atau bahkan diubah seperti ini, tetapi aku bisa mengikutinya, kegiatan hari ini sungguh padat. Penggunaan konjungsi tetapi di awal kalimat ini tidak tepat atau salah. Dan perlu kalian ingat bahwa klausa dalam kalimat kompleks koordinatif tidak bisa ditukar posisinya. Hal ini harus dipegang bahwa klausa yang pertama dengan klausa yang kedua posisinya setara dan tetap harus berada pada posisinya. Kemudian, kalimat majmuk yang kedua adalah kompleks hipotaktik atau kompleks subordinatif atau kalimat majmuk bertingkat. Mengapa disebut bertingkat? Karena terdiri dari dua klausa yang tidak setara. Kemudian,
Ciri khas menonjol dari kalimat ini adalah memiliki induk kalimat, klausa atasan, dan anak kalimat atau disebut sebagai klausa bawahan, perluasan, atau yang paling mudah diingat adalah keterangan yang diikuti dengan konjungsi atau kata hubung. Masing-masing klausa dalam kalimat majmuk bertingkat atau kompleks subordinatif dapat bertukar tempat. Kemudian, kalimat ini dapat mengalami perluasan yang ditandai dengan kata yang dan bahwa. Yang dapat berada di belakang subjek, predikat, objek, bahkan pelengkap, kemudian bahwa ini merupakan perluasan subjek. Konjungsi subordinatif memang sangat banyak, tetapi untuk kata kuncinya, konjungsi subordinatif ini adalah selain konjungsi kompleks koordinatif. Jika tadi kita menemukan konjungsi koordinatif Dian dan Lula pada tahu kandang sapi ketika diakronimkan seperti itu, selain itu semua dimiliki oleh konjungsi subordinatif. Itu akan lebih mudah digunakan untuk menghafal. Apa saja konjungsi yang terdapat dalam kalimat kompleks hipotaktik atau kalimat majemuk bertingkat? Kalau diakronimkan, kalimatnya cukup panjang. Sekar pun SMS jika bila dan deta suntuk agar selalu ketawa bahagia. Apa saja konjungsinya? Konjungsi yang menyatakan keterangan sebab atau kausal. Ada sebab, karena. Yang menyatakan hubungan pertentangan atau konsensif, meskipun, biarpun, walaupun. Yang menyatakan keterangan akibat atau konsekuentif, ada sehingga, maka, sampai. Konjungsi yang menyatakan keterangan syarat atau kondisional, ada jika, ada kalau, ada bila. Konjungsi yang menyatakan keterangan cara atau alat, dengan, tanpa. Konjungsi yang menyatakan keterangan tujuan, supaya, untuk, agar, dan ini merupakan keterangan waktu atau temporal. Dan yang terakhir menyatakan keterangan pembanding atau kemiripan. Ada bagai, seakan-akan, hingga sebagaimana. Bagaimana contoh kalimat dari kalimat kompleks hipotaktik atau kalimat majemuk bertingkat? Ada seperti ini, semangat belajarnya tidak pernah padam meskipun usianya sudah lanjut. Semangat belajarnya tidak pernah padam ini merupakan bagian induk kalimat atau klausa atas. Meskipun usianya sudah lanjut, ini merupakan anak kalimat atau klausa bawah dan konjungsi ini bergabung dengan anak kalimatnya. Kalimat ini dapat diubah menjadi meskipun usianya sudah lanjut, konjungsi boleh berada di awal kalimat tetapi dengan syarat harus diikuti dengan tanda koma. Atau anak kalimat ini boleh berada di bagian depan dengan syarat kita wajib memberikan tanda koma. Inilah yang membedakan kalimat majemuk setara dengan majemuk bertingkat. Kemudian di belakangnya diikuti dengan induk kalimat, semangat belajarnya tidak pernah padam. Ketika induk kalimat dan anak kalimat bertukar posisi, otomatis setelah anak kalimat wajib diikuti dengan tanda koma. Syarat ini mutlak harus dipenuhi. Nah, demikian tadi pemaparan bagian kedua dari ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah konjungsi atau kata hubung. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.